ya. Hari ini berarti ya. Iya, Pak. Ya. Baik, kita mulai dengan pembelajaran matematik. Saya juga tidak menyiapkan, saya ambil buku aja tadi. Nah, hari ini sambil belajar bahasa Inggris. Jadi memang sengaja saya ini ya, saya sempatkan sambil belajar bahasa Inggris. Kalau salah ya dikoreksi, kalau tidak, ini tidak tahu ya kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, ini saya ambilkan dari tari-tari di buku menemu inilah. Teaching strategi for improving algebra knowledge in middle and high school student. Jadi strategi mengajar untuk meningkatkan pengetahuan aljabar di SMP dan SMA, siswa SMP SMA. Ini spesifik kasus ya, artinya cocok kalau nanti mau untuk penelitian kualitatif bagaimana tentang apa ke learning trajectory dari pembelajaran ini misalnya. Jadi dari education science ya, karena kan matematika itu bahasanya kan unik. Tapi saya tidak akan bahasa semupa dan nanti Anda menanya juga apa maksudnya nggak masih ini ya. Aku ambil sudah direvisi timnya. Nah, di dalamnya buku ini mencakup strategi mengajar untuk meningkatkan kemampuan aljabar pada siswa SMP dan siswa sekolah menengah dengan petunjuk panduan lah, panduan praktis, panduan praktisnya. Yang pertama, you solve problem to engage student in analyzing algebraic reasoning and strategy. Jadi ini menggunakan penyelesaian masalah untuk melibatkan siswa dalam menganalisis penalaran aljabar dan strateginya. Kemudian ada dua rekomendasi kedua, itu mengajarkan siswa to utilize, apa ya, utilize itu. Utilize itu kalau nggak salah menanamkan, Pak ya. To utilize, utilize itu memanfaatkan struktur aljabar dan representasinya. Representasi ya keterwakilannya. Yang ketiga, mengajarkan siswa to intensional. Intensional
mengajarkan sesuatu intensional, mengajarkan intensional, apa ya intensional itu? Intensional, mengajarkan siswa sengaja memilih, intentional choose, sengaja memilih dari strategi alternatif ketika menyelesaikan masalah, menyelesaikan problem. Jadi ada tiga hal ini, satu, dua, tiga. Kemudian eh, rekomendasi, nah, langsung kita ke rekomendasi satu, dua, tiga. Rekomendasi satu adalah pertanyaan-pertanyaan memfasilitasi di dalam, nah ini memang praktisnya. Rekomendasi satu tadi, introduction to teaching strategi, oh, bukan. Nah, panduan praktis ini menggarisbawahi pada tiga tema yang interrelated, saling berhubungan untuk meningkatkan eh, belajar belajar dan mengajar aljabar. Yang itu ada mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang aljabar. Ini yang saya baca yang dicetak tebal. Promoting itu meningkatkan proses berpikir. Kemudian encouraging precise communication. Itu encourage itu mendorong, encourage komunikasi yang precise, yang tepat, ya, menggunakan bahasa yang tepat. Jadi pada rekomendasi itu tadi satu adalah menggunakan penyelesaian dari masalah untuk melibatkan siswa dalam menganalisis penalaran algebra dan strateginya. Jadi secara garis besarnya itu menggunakan apakah siswa telah mendiskusikan problem terstruktur, kedua pilih penyelesaian yang merefleksikan pada uh, tujuan pembelajaran, ketika menggunakan diskusi kelas atau kelas whole itu seluruhnya, atau grup kecil untuk aktivitas praktis secara independen, artinya bebas untuk mengenal elaborasi, kemudian praktis dalam menyelesaikan masalah. Nah, rekomendasi dua itu teach student to utilize the structure of algebraic representation. Artinya mengajarkan siswa untuk memanfaatkan representasi aljabar yang terstruktur. Itu ada tiga, melibatkan promotu meningkatkan, ya, meningkatkan penggunaan bahasa yang merefleksikan pada struktur matematiknya. Kedua itu encourage, mensupport siswa menggunakan pertanyaan yang refleksif untuk memperhatikan pada struktur dan problem yang diselesaikan. Yang ketiga, mengajarkan siswa pada representasi aljabar yang berbeda untuk menjadi lebih baik informasi tentang aljabar problemnya. Nah, rekomendasi yang ketiga, teach student to intentionalize from
alternate algebraic strategi itu dilakukan teach problem, artinya teach student, artinya ajarkan ke apa ajarkan ke siswa untuk mengenalkan dan menggunakan strategi yang umum untuk menyelesaikan problem. Kemudian encourage, mendorong siswa untuk berarticulate the reasoning, mengartikan reasoning penalaran di samping memilih strategi dan mathematic validities when menyelesaikan problem. Have students evaluate and compare different strategy for solving problem. Nah, sudahkah siswa itu mengevaluasi dan membandingkan strategi yang berbeda dalam menyelesaikan problem? Nah, itu. Nah, rekomendasi satu tadi. Nah, langsung saya ke contoh. Contoh problem, solve problem, selesaikan problem. Satu contoh yang ditunjukkan dalam problem dan tahapan yang digunakan untuk mencapai penyelesaian di dalam problem. Satu penyelesaian problem, satu penyelesaian problem dapat ditarik dari pekerjaan siswa atau dari materi kurikulum, dapat di generate oleh guru, eh, menyelesaikan problem dan juga merujuk pada contoh pekerjaan work example. Nah, sampel problem. Ya, sampel problemnya solve for X in this question. Jadi bentuk pangkat ya. 3 pangkat 4X plus 3 sama dengan 81. Nah, kemudian apa yang dilakukan 81 itu diubah menjadi 3 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama, kemudian bilangan pangkatnya menjadi 4X plus 3 tentu sama. Diperoleh, diperolehlah X sama dengan 1/4. Tuh. Summary evidence, bukti ringkasan, evidence minimal, bukti minimal untuk merefleksi pertanyaan. Nah, yang pertama tadi bagaimana merekomendasikannya? Have student discuss, solve problem, apakah siswa sudah menyelesaikan problem, struktur, dan solusi untuk membuat koneksi antar strategi dan penalarannya. Question facilitate discussion solve problem. Nah, ini ada pertanyaan beberapa yang dilakukan. Apakah tahap ini melibatkan problem, menyelesaikan problem? Mengapa melakukan pekerjaan ini dalam harus urut? Apakah mereka tahu perbedaan urutannya? Nah, dan seterusnya. Langsung kita ambil ke contohnya saja. Nah, rekomendasi satu tadi. Di sini adalah contoh problem yang untuk example of solve problem, menyampaikan contoh menyelesaikan masalah for different learning objective untuk objektif dari pembelajaran yang berbeda. Nah, objektif yang berbeda. Yang pertama, misalnya di sini, ini spesifik ya, ini kasus ya. Nah, untuk misalnya nanti di penelitian kualitatif akan membantu. Problem.
Tujuannya adalah selesaikan sistem persamaan ini dua unknown, dua variabel yang biasa kita katakan, artinya dua hal yang tidak diketahui sebagai variabel. Kalau zaman saya dulu dikatakan dua anu, gitu, nggak usah anu variabel itu memudahkan. Ya, dua anunya nggak tahu. Ya, maksudnya di sini adalah menyelesaikan sistem persamaan yang menggunakan variabel di sini X dan Y. Contoh di sini menyelesaikan persamaan X dan Y, solve for X dan Y, selesaikan untuk nilai X dan Y dari sistem equation. Kalau hanya satu berarti equation saja, persamaan saja. Kalau lebih dari satu, maka di sini menjadikan sistem. Nah, itu problem. Kemudian jawaban si Jadas respon. Jada meresponnya menjadi seperti ini. Oh ya udah 2 X min Y sama dengan 10 diselesaikan dulu. Sehingga didapatlah X sama dengan 5 plus 2Y. Nah, dari sini kemudian pertanyaan untuk diskusi siswa. Pertanyaan diskusi siswa dalam solusi ini, eh, apakah yang dilakukan siswa pertama, apakah yang dilakukan Jada eh, pertama kali bekerja. Nah, dari situ. Mengapa? Apakah masuk mixnya? Apakah ini masuk akal pada tahap pertama? Dapatkah yang lain berpikir pada tahap yang berbeda untuk menyelesaikan yang pertama? Nah, dari sini, dari 2 X min Paj sama dengan ini. Ya, ya, bisa jadi eh, menyelesaikan dia tidak mengikuti ini. Tapi 2 min Paj sama dengan 10, mau dicari Y-nya dulu. Kan bisa juga min 4Y sama dengan 10 min 2X, sehingga diperoleh Y sekian. Ini kan satu bentuk yang dinamakan pertama ini bentuk implisit ya. Implisit itu ada X, AZ, ADY, ada Z eh, campur sama dengan sesuatu. Tapi kalau sudah di bawah ini X sama dengan 5 plus 2Y ini sudah bentuknya ada eksplisit. Artinya X sekian, artinya eksplisit. Nah, kemudian si Jada ini berikutnya menjawab pakai persamaan yang kedua tadi 5 X min 2Y sama dengan 9. Karena sudah diketahui X-nya 5 plus 2Y sehingga dia gantikan X-nya dengan 5 kali 5 plus 2Y sama dengan min 2Y sama dengan 9. Dan seterusnya diperoleh Y sama dengan min 2. Nah, pertanyaan untuk memandu siswa dalam diskusi. Jadi, apakah eh, yang dilakukan Jada next kemudian eh, masih kemudian mengapa? Apakah semua tahapan masuk akal? Dapatkah yang lain berpikir untuk melakukan cara yang berbeda dalam menyelesaikan? Nah, nah, itu contoh learning objektifnya. Nah, selanjutnya diperoleh sekian, Y diperoleh sekian. Maka jada berikutnya adalah X sama dengan 5 plus 2 min 2. X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Karena Y sudah didapat, maka maka pertanyaan akan bagaimana jada menyelesaikan untuk mendapatkan X. Ya, akankah strategi ini selalu cocok? Mengapa? Dapatkah yang lain berpikir untuk cara yang berbeda menyelesaikan untuk mencari X?
Nah, kemudian konfirmasi, verifikasi, my solution. Nah, dua kali masukkan satu, min 4, min 2 sama dengan 10. Dua min ini sehingga diperolehlah sebelah kiri akan sama dengan 9. Nah, ini jarang kalau di kelas kita melakukan seperti ini. Maka untuk bahan diskusinya, apakah jawaban Jada betul? Bagaimana kita tahu Jada tidak membuat kesalahan? Bagaimana dapat kita ceritakan apakah ia telah membuat kesalahan di dalam memberikan satu analisis, alasan atau reasoning, akankah strategi Jada selalu cocok untuk digunakan? Nah, dan would si step, apakah akankah step ini eh, cocok untuk bekerja yang lain? Could be the question have been solved in simple way of the step. Nah, ini objeknya adalah tadi mengerjakan dengan eh, sistem persamaan dengan dua tidak ketahui. Nah, objektif yang kedua ini memfaktorkan bentuk kuadrat. 2x kuadrat min 16x plus 30. Maka difaktorkan ini bentuknya adalah penjumlahan, pengurangan. Ini juga ada operasi kurang, ada operasi jumlah. Tapi diminta untuk memfaktorkan, artinya dinyatakan dalam bentuk faktor atau perkalian. Nah, dengan cara dikurangkan 2, kemudian diperoleh 2x min 4 kuadrat. Oke. Kemudian pertanyaan yang mana, what did Jada do first? Apa yang dilakukan Jada pertama kali? Dapatkah kamu menjelaskan mengapa ia melakukan yang pertama seperti ini? Mengapa Jada memfaktorkan 2? Dapatkah yang lain berpikir dengan cara berbeda untuk mendapatkan faktor tersebut? Bagaimana Jada ngecek jawabannya? Kemudian yang ketiga, solve question by completing the square. Artinya bentuk persamaan kuadrat bagaimana menyelesaikan dalam bentuk melengkap komplit, melengkapkan kuadrat. Nah, melengkapkan kuadrat sehingga dilakukan menjadi x kuadrat plus 8x sama dengan 9. Kemudian supaya bisa dikuadratkan, maka x kuadrat plus 8x plus bilangan kuadratnya ada yang muncul di sini 16. Mengapa 16 ya? Di sini ditanyakan, mengapa Jada menambah 16 pada kedua sisi? Nah, sehingga akan dijelaskan oleh siswa. Sehingga bentuknya seperti bentuk kuadrat X plus 4 dalam kurung dipangkatkan 2 sama dengan 25. Sehingga diperolehlah X plus 4 itu plus minus 5. Nah, lalu berikutnya diuraikan untuk sama dengan 5 dan X plus sama dengan min 5. Sehingga diperoleh nilai ini. Pertanyaannya adalah mengapa dua solusi dalam persamaan ini. Kemudian verify my solution. Nah, kemudian apakah jawaban Jada korek betul? Bagaimana kita tahu bahwa Jada tidak melakukan kesalahan? Bagaimana kita tahu menceritakan apakah Jada telah membuat satu kesalahan di dalam bernalar? Nah, dapatkah
yang lain memikirkan untuk cara yang berbeda dalam menyelesaikan. Dilakukan seperti itu. Nah, kalau sekarang adalah eh, presenting menghadirkan satu problem solving yang multiple, artinya banyak cara dengan variasi degree of difficulty dengan beragam tingkatan kesulitan. Nah, pertama factoring. E kuadrat min 81 sama dengan X plus 9 kali min 9. Nah, kemudian menjadi lebih agak sulit 2X pangkat 3 min 32X. Oh, faktorkan 2X, tinggal X kuadrat min 16. Nah, sehingga 2X, X kuadrat min 16, X plus 4, X min 4. Yang ketiga, X pangkat 4, 9Y pangkat 4. X pangkat 2 sama dengan 3Y pangkat 2 dipangkatkan 2. Sehingga diperolehlah dalam kurung I kuadrat plus 3Y, dalam kurung I kuadrat min 3Y. Oke, dari sini, nah, kalau faktor ini X kuadrat min 81 adalah sama dengan X plus 9 kali X min 9. Coba sekarang ganti. Kalau X kuadrat plus 81. Nah, pertanyaannya sama. Nah, silakan dicoba supaya tidak ngantuk. Menjadi X kuadrat plus 81 itu difaktorkan. Nah, silahkan.
Mana sudah dapat? Oke, sudah dapat Bu Lina atau Bu Ulfa, Pak Rodi, Bu Sola, Bu Siska. Enak. Pak, Merit itu. Sudah? Kan sudah ini Pak. ya, diganti plus ya, E kuadrat plus 81.
Sudah dapat. Sudah, Pak. Oke, jawabannya boleh disampaikan. Apa dia bisa dijadikan yang imajiner ya, Pak? Karena itu bukan identitas. Kalau Ya, bilangan real nggak ketemu. Kan Iya. ngarang-ngarang ketemunya. ini kan praktek digunakan apa yang dilakukan pertama kali, kan gitu kan? Hmm, Hmm. untuk memandu itu. Kalau bisnis apa yang dilakukan pertama kali seperti si pekerjaan si Jada tadi. Apakah masuk akal? Nah, gitu kan. Jawabannya berapa, Bu Siska? Kalau dijadikan imajiner, dia menjadi X ditambah 9i dikali X dikurang 9i. X ditambah 9i, X dikurang Dikali X 9i dikurang dikali 9i. gitu. Itu Bu Siska. Kalau yang lain, maksudnya Sama selain Pak kalau saya. Sama. sama. Sama Oh, Pak ke imajiner karena kalau ke real tadi tidak ketemu. kerja bareng-bareng berarti diskusi sudah. Diskusi lewat Kalau Ulfa, batin. Diskusi Ulfa tertutup. sama. Lewat mata batin. Diskusi. Ya, Bisa sama. sama ya. Iya. Sama. Kemudian Sola Sama, Pak. sama. Tinggal Pak Rodi, ngabsen aja saya. Gimana Rodi? Sama atau berbeda? Jadi kalau plus ini diganti 9i. Nah, 9 tambah i itu selesai ya. Plus ya, Cuman itu. 9i. 9i. Nah, ini kan konsep ini kan dalam bilangan real. Ini kayak E kuadrat min 81. Boleh kan ditulis menjadi E kuadrat, bukan E kuadrat, X min 9 dalam kurung kuadrat. Boleh tidak? Jadi, nah seperti ini kan.
Nggak boleh kalau seperti itu kan. Hmm. Boleh, tapi kan gitu. Karena kalau seperti ini boleh kan nilainya berbeda. Supaya nilainya tidak berbeda, ya dikurangi dengan berbedanya berapa kan itu. Mm-mm. Nah, berbedanya berapa kan. Berbedanya kan ini kuadrat. 9 kuadrat ini. Kalau bentuk ini kan berarti kan berbedanya sebesar 2 kali X kali min 9. Itu menjadi min 18X. Nah, kan jadinya bisa begini. X kuadrat min plus 81 2 kali X kali min 9 min 18 kemudian sama dengan 18 ya kan. Kalau ini nilainya kan sama, tidak pakai II. Nah, kalau saya tulis menjadi seperti ini, X X minus 9 dalam kurung kuadrat. Ini tadi plus, ini min. Karena kan 2 kali X kali 9, 18 dikurangi 8. Boleh juga, kan? Ini. Nah, Iya, Pak. sudah. Oh, sudah. Min. Bentuk kuadrat yang depan. Yang 18 kan bisa juga diubah menjadi bentuk kuadrat. 18. Nah, sudah dapat sekarang. Atau belum? Belum, Pak. Ya sudah, kalau belum, nah, saya tunjukin. Kalau 18 tadi di akar selesai. Pak, mohon maaf, Pak. Naikkan sedikit, Pak.
Oh ya. Ya agak Oh nggak ya. nampak. Kira tadi 18 X. Ya, ya, ya. Iya ya. Iya kan? Iya. Ya. Nah, sudah. Berarti tinggal diubah menjadi bentuk faktor. 18 X itu sama dengan X kurang 9 ada tambah akar 18 X kuadrat. Ubah ke dalam bentuk faktor. Jadi bentuk terakhir seperti ini ya, difaktorkan. Hmm, 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 hmm. X kurang 9 tambah akar 18 X dikuadratkan. Hmm, sama dengan Oke, kita lanjut. Nah, ini latihan baca aja, mendengarkan kalau nanti nggak sesuai diprotes saja lah. Ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Jadi yang pertama X kuadrat plus 8X min 9 sama dengan 0. Karena mau dilengkapkan, diubah menjadi X kuadrat plus 8X sama dengan 9. Diuraikan, diperoleh X plus 4 sama dengan plus minus 5. Kemudian karena plus minus, kemudian diuraikan, didapat ini. Yang kedua, eh, dibuat lebih susah dikit, 4x kuadrat plus 16x min 120 min eh, sama dengan 120. Betul, salah ya kayaknya. Saya kalau min 120 sama dengan 8. Ya kan saya kacamata. Min dengan sama dengan baca double. Kemudian diubah, ada 44, oh difaktorkan, dibagi 4, nah, diperoleh terakhir bentuk X kuadrat plus 4 plus 4X. Sehingga diperoleh X plus 2 sama dengan 6 dan X 2 sama dengan 6. Nah, yang ketiga, paling kiri adalah 4X kuadrat sama dengan 10X min 3. Maka yang X dikumpulin ke kiri, diperoleh pengkuadratan, sehingga bentuknya agak rumit, prinsipnya adalah sama. Yang terakhir adalah X min 5/4 dikuadratkan akan sama dengan 13/6 sehingga diperolehlah nilainya X min 5/4 adalah plus minus akar itu sehingga diperoleh nilai tersebut. Nah, kemudian ini fungsi, diberikan satu fungsi fx itu dinyatakan dalam 2x kuadrat plus 10x. Gx sama dengan 4. 4 maksudnya 4 min 3, X pangkat 3 misalnya. Persoalannya yang pertama dicari f X kuadrat plus fx.
Yang kedua, fungsi F minus G untuk X. Kalau berikutnya adalah diminta mencari FOG atau F bundaran G X. Nah, dalam Fx kuadrat, oh berarti X-nya diganti dalam kuadrat sehingga disesuaikan. 2X pang 12X pang kuadrat dipangkatkan 2 ditambah 10X, X-nya X kuadrat, kemudian Fx, nah, tinggal ditulis, selanjutnya dioperasikan diperoleh nilai di bawah. Beda dengan F minus G, artinya di sini F diwakili oleh 2X kuadrat plus 10 X minus G-nya 4 min 3 X pangkat 3 sehingga diperoleh di bawah. Nah, berbeda pula dengan fungsi komposisi FOG X di sini, eh, 2 pangkat, bukan 2 pangkat, FOG artinya GX-nya dulu, yaitu FOG 2, fungsinya adalah GX. GX-nya adalah 4 min X pangkat 3, dipangkatkan 2. Kemudian ditambah 10, karena fungsinya 10, X-nya adalah 4 min X pangkat 3. Diperoleh seperti ini. Nah, dari situ, after reviewing correct solve problem, use incorrect solve problem to help student deepen their understanding of concept and correct solution strategy by analyzing strategy reasoning. Jadi setelah mereview jawaban siswa benar, gunakan jawaban salah untuk menyelesaikan, membantu siswa memahami lebih dalam mengenai konsep dan jawaban yang benar, strategi yang benar dengan menganalisis strategi, memberikan alasan dan error prosedural, kesalahan prosedural. Student dapat diskusi problem dan strategi yang mereka tahu dan tidak eh, yang mereka ketahui tidak benar untuk mengembangkan pemahaman lebih baik pada proses untuk mendapatkan satu jawaban yang benar. Nah, ini salah satu cara mengenalkan incorrect solve problem. Nah, ini ada jawaban. Jadi, si Andreas jawabannya itu betul. Kemudian dikasih soal yang sama, si jawaban Jimmy yang salah. Disejajarkan, kemudian ini digunakan untuk memberikan penjelasan kepada siswa eh, yang benar dan yang salah di mana. Ya. Oke. Penjelasan yang diselesaikan adalah sistem persamaan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan ini langsung 3X min 2Y, eh, min X min 2Y sama dengan 12. Min 20. Oke, di sini 3X min 2Y di sini menjadi plus. Artinya kesalahan di dalam melakukannya adalah di sini. Plus. Ini sama, sama. Sama diperoleh bedanya ya tadi aja ini dikurangkan, ini ditambahkan ternyata. Nah, sehingga tetap mendapatkan nilai. Satu solusinya 8,6, yang satu solusinya min 4, min 12. Nah, ya kalau misalnya dicocokkan ini 86.
3 kali 8, 24 dikurangi 12, udah ketemu 12. Kemudian ini min 8 dikurangi min 12 sama dengan min 20. Lalu yang di sini min 4, 3 min 4 min 12 dikurangi 2 kali min 12 itu min 24. Jadi min 24 ditambah 12. Jadi di sini minus 12. Tandanya sana. Kemudian yang di bawah minus minus 4, artinya 4 dikurangi 2 kali minus 12. Minus 20 plus 24 plus 24 plus 4 jadi plus 28. Karena tadi di sini misalnya sudah betul dikurangi, ini ditambah. Nah, sehingga dimunculkan satu contoh di sini. Nah, guru, what did Jimmy do correctly? Apakah Jimmy bekerja benar? Satu, is look like substitusi was done correctly after X was found. Ini sepertinya mensubstitusikannya betul setelah X ditemukan. Kemudian guru kita lihat the substitusi benar. Kemudian murid kedua ya mensubstitusikan minus 4 untuk X dan persamaan sekuatan dan mendapatkan penyelesaian untuk Y. Kemudian yes benar, so kita harus so di mana si Jimmy telah error bekerja? Apakah ia tidak memahami? Ia mendapatkan kesalahan dalam cari X. Kemudian teacher itu pada prompting lebih memberikan petunjuk, so the error terjadi di awal ketika menyelesaikan dari persamaan asli itu dengan X atau Y yang sama. Kemudian Y term are the same. It's F either of the term are the same, but is an efficient first step to solve a system of equation. Subtract the equation to looking at the incorrect solution and thinking about what we have just discussed. What was the error in the incorrect solution? Itu. Nah, itu sih jawaban ini ya. Ini paralel correct dan incorrect solve problem memfaktorkan. Jadi jawaban benar memfaktorkan. Yang kedua jawaban salah. Incorrect solve problem ya. Ini juga jawaban salah. Nah, apa yang terjadi di siswa A memfaktorkan oke betul. Siswa B tidak membuat faktor secara benar. Siswa C tidak Siswa C memfaktorkan secara salah. benar. Jadi ini yang terjadi. Oh, X min 4 plus X 6. Ya, dia memfaktorkan sudah ketemu X kuadrat ini 24 ini minus terus ditambahkan. Nah, ini kejadiannya. Nah, sample question to guide discussion the error. Jadi contoh question pertanyaan untuk membantu diskusi dalam kesalahan ini.
Bagaimana dapat kamu tunjukkan bahwa jawaban dari B dan C adalah tidak benar, misalnya. Apa saran yang diberikan kepada siswa B dan C untuk membantu menghindari faktor yang problem incorrect di masa depannya? Bagaimana dapat dicek bahwa siswa A memfaktorkan itu adalah benar? Apa strategi yang akan digunakan faktor ini dan mengapa eh, memilih strategi tersebut? Ini kesalahan di dalam melengkapkan kuadrat. Pertanyaannya ini correct correct problem X kuadrat plus 6X sama dengan 27 melengkapkan kuadrat. Ini incorrect sama problem prosedur error. Jadi kesalahan prosedur yang di sini adalah kesalahan dari strategi dan eh, reasoning error. Nah, ini menarik kalau untuk analisis kesalahan tadi. Oh, kesalahan di sini adalah kesalahan prosedur. Apa yang dimaksud dengan kesalahan prosedur? Kemudian di tengah ini ada kesalahan dari strategi dan memberikan alasan. Oke, mungkin kita lihat melihat alasan ininya. Yang benar ya, deskripsi error tidak ada, nothing and I. Kalau yang B, the student tidak memasukkan, mengikutkan negatif square root as a solution. Berarti siswa tidak mengikutkan yang negatif. Oh ya, di atas itu X plus 3 sama dengan 6. Ya, dia lewatin yang X plus 3 dikuadratkan sama dengan 36, padahal ada minus 6. Maka dikatakan nalar bersalah dalam memberikan alasan atau nalar dan salah dalam strateginya. Yang di sini bahwa the student didn't add 9 to both sides when completing the square. This means the new question is not equivalent than the previous. Nah, di sini siswa tidak menambahkan 9 ke dua ruas ketika melengkapi bentuk kuadrat, yang berarti bahwa persamaan baru tidak ekivalen. Memang terjadi di sini di blok itu. X kuadrat plus 6 plus 9 sama dengan 27. Dia tidak menambahkan 9. Akibatnya dikatakanlah di sini sebagai error prosedurnya. Jadi eh, membedakan kesalahan prosedur, kesalahan memberikan penalaran dan strategi di situ nampak. Nah, deskripsi error untuk question untuk memandu diskusi error di yang benar nggak ada masalah. Tapi kalau yang salah pertama, tipe pertama, jika bilangan dikuadratkan adalah 36, maka bilangan tersebut adalah equal. Eh, apa sifat dari bilangan dan operasi dapat kita gunakan untuk menjustifikasi masing-masing step di contoh. Sementara kalau yang error di prosedur, jika kamu menambahkan sesuatu ke dalam sisi equation, apakah yang lain juga perlu dilakukan? Mengapa? Apa sifat yang ada?
Jadi persamaan asli mengatakan bahwa E kuadrat plus 6X dan 27 adalah related, artinya berhubungan. Apa yang menjadi hubungan? Jika 27 dan E kuadrat plus 6X equal sama dengan yang lain, maka akan dihubungkan dengan 27 dan E kuadrat plus 6X plus 9. Nah, itu yang dilakukan. Sekarang menggunakan whole class, artinya diskusi seluruh kelas, atau small group, atau independent practice, untuk mengenalkan elaborasi, kemudian praktek pekerjaan dalam menyelesaikan problem. Ini dicontohkan adalah dalam bentuk persamaan, asa respon, kemudian question. Kalau tadi dalam bentuk persamaan, ini persamaan garis ya. Apakah Y sama dengan E plus B? Instead, intercept found, what does B represent, what does M represent? Nah, dalam gradien ini bentuk intercept perpotongannya apa? B mewakili, what does B represent? B mewakili apa? What does M represent? M mewakili apa? Ya. Kemudian dinyatakan sebagai ini Y sama dengan minus setengah X plus B. Apakah yang dilakukan asa pertama? Mengapa? Mengapa min setengah mewakili dapat dinyatakan dengan cara berbeda dalam penyelesaian. Apakah eh, asa melakukan tahapan-tahapan itu mengapa penting untuk menyelesaikannya? B, apakah dapat disubstitusikan ke dalam persamaan? Nah, oke. Akhirnya diperolehlah ini. Nah, kemudian eh, digambarkan. Jadi bagaimana asa mendapatkan persamaan, bagaimana dapat diketahui persamaan tersebut betul, apakah titik 6,8 pada garis, apakah garis melalui titik 6,8, jelaskan. Bagaimana kamu tahu apa kondisi dari problem yang diberikan, bagaimana eh, grafik dari kondisi itu, jika ada kemungkinan yang lain, mengapa dan mengapa tidak. Ya, itu proses persamaan garis tadi menggambarkan. Ini persamaan dalam small group talk. Nah, sekarang bentuk pertidaksamaan seperti ini. Rekomendasi kedua, teach student to utilize the structure for algebraic. Memanfaatkan aljabar struktur.
Ini masih cukup banyak. Baik, untuk selanjutnya ini anu, dibaca, dipahami. Saya ngasih tugas nanti tugas kualitatif aja belum belum selesai. Bu Rina, iya, kebanyakan tugas atau fisikal sudah selesai. Maksud saya itu nanti akan memberikan tugas itu nyicil tesisnya lah gitu. Seperti contoh kualitatif tadi, Gusola itu melakukan pre preliminary riset, yaitu riset pendahuluan karena mau ke pengembangan. Nah, kemudian ini sebagai contoh, ini akan digunakan misalnya untuk tergantung penelitiannya ya, lintasan belajar, mengembangkan lintasan lintasan belajar. Nah, ini kan dari level mudah, kemudian ke sulit, kemudian eh, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, maka maka dibaca dulu sehingga nanti berikutnya mungkin dikasih tugas lintasan belajar dari bagaimana mengembangkannya. Kalau PPL, PJBL itu kan sudah sering ya, nanti kalau ada waktu yang cukup. Oke, baik. Cukup sampai di sini aja dulu. Nggak usah sampai jam 12 berapa? 30 Iya, lamaan. Pak. Sampai 30. 11.30 aja cukup. Nanti ini Ya, di Pak. bacaannya bahan ini untuk sesi sesi ini selesai kan gitu. Nanti kalau ada pertanyaan didiskusikan berikutnya. Tugas sementara Ya, itu Pak. aja baca, belum belum tugas tertulisnya. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, ya. Baik, kalau tidak ada, nah kita cukup sampai di sini dulu. Ya, baik kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lanjut aktivitas yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Foto foto dulu, dulu. Pak. Iya, Pak. Siap. Ya, siap ya. Hitungan ketiga. Ya, sekali lagi ya. Tipe C.
Satu, dua. Suaranya hilang. Oh iya Pak. Ada Pak, Kak Roni lagi rapat Panggil itu Pak. suara Pak Roni. Oh, Makanya nih. Saya itu tidak fokus ya tadi karena rapat ya. hari guru nih tadi Pak. Kata Bu Lina tadi kami sibuk Lanjut, akhir lanjut rapat Pak Rudi. apa Ya, Pak ini ya. jadi bos ini nanti berkali ya. Oke, kami live ya. Terima kasih. Ya. Makasih Pak, Pak. terima kasih Makasih Pak. Pak. Hmm. Lupa aja lupa.